Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la istajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma irfa' 'anna hadzal bala wal waba wal ghala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dan pengkajian kita dari kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaj Salafi Tarbiyah wal Islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, di kaidah yang ke-54, dan ini merupakan kaidah yang terakhir dari kitab ini. Setelah kaidah ini ada khatimah, ada penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya sebagai sebuah rangkuman sekaligus juga nasihat dan taujih pengarahan dari penulis kepada kita. Kita selesaikan bab yang ke-54 hari ini insyaallah taala, dan juga kita baca beberapa nasihat dari beliau di penutup kitab yang insyaallah memberikan keberkahan untuk kita. Qala al-muallifu hafidallahu ta'ala al-qaidatu rabi'ah wal khamsun wa ya'taqiduna madal alaihi qawluhu tabaraka wa ta'ala falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Al-Hud 16 ba'da mi'ah. Kaidah yang ke-54. Mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 116 ini. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah. Jadi sekiranya ada orang-orang yang memiliki keutamaan dari generasi sebelum kalian, yanhauna 'anil fasadi fil ard, yang mana mereka mencegah
kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali hanya sebagian kecil, sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Sementara orang-orang zalim mengikuti kesenangan-kesenangan hawa nafsu mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Ayat yang mulai ini berbicara tentang umat yang terdahulu yang telah Allah binasakan, yang telah Allah hancurkan dengan berbagai kedikjayaan mereka, dengan berbagai kemajuan yang telah mereka capai. Namun ketika mereka menjauhkan diri dari peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu tidak memberikan manfaat apa-apa pada mereka. Hanya sebagian kecil dari umat-umat yang terdahulu itu yang Allah berikan karunia berupa keutamaan pada mereka dengan girah dakwiyah, semangat berdakwah, semangat memperbaiki keadaan umatnya di saat mereka dalam kehinaan, ya, yang menegakkan prinsip-prinsip dakwah. Allah berikan keutamaan mereka dengan sebut ulu baqiyatin. Ini pujian bagi mereka. Baqiyah itu dari kata baqa, artinya kekekalan, ya. Jadi eksistensi yang terus terjadi pada mereka, yang Allah berikan pada mereka, ya, sebagai sebuah kiasan terhadap keutamaan yang Allah berikan pada mereka, di mana mereka, ya, hidup kekal meskipun jasad mereka sudah mati, sudah berkabung tanah, tetapi kebaikan yang mereka lakukan, yang mereka tebarkan, yang mereka tanam, ya, itu yang menjadikan mereka tetap hidup dalam kehidupan kedua, di mana orang-orang setelahnya mengambil manfaat dan kebaikan dari apa yang mereka tinggalkan dalam dakwah ini. Itu yang dimaksud. Dan jumlah mereka sangat sedikit sekali. Mimman anjayna minhum, dari orang-orang yang kami selamatkan, ya, di antara mereka. Artinya apa? Kita berkaca pada umat Nabi Nuh misalnya. Berapa yang Allah selamatkan dari azab Allah berupa banjir bandang itu? Orang-orang yang bisa dihitung dengan jari. Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Berapa yang tersisa dari mereka, yang Allah selamatkan dari mereka? Allah hancurkan kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud tadi, kaum Samud, kaum Ad. Allah selamatkan dari mereka berapa? Sedikit sekali. Hatta Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam, sebelumnya, jauh sebelumnya, zaman Ibrahim misalnya. Berapa orang-orang yang Allah selamatkan dari, ya, generasi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak tuh ceritanya, ya, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Syuaib, ya, tidak banyak ceritanya, ya. Yusuf dan saudaranya misalnya, tidak banyak. Bani Israel, Nabi Musa tadi,
juga tidak banyak. Jadi orang-orang yang Allah selamatkan dari umat-umat terdahulu itu jumlah mereka qalilan mimman anjayna minhum, sangat sedikit sekali. Tetapi jumlah yang sedikit itu ya, yang menanam benih kebaikan tadi, dan kebaikan itu dimanfaatkan oleh manusia generasi-generasi sesudahnya. Ya. Begitu pula apa yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'in, imam-imam ahlu hadis, imam ahlu fikih. Kalau disebut jumlah mereka 1 juta saja, banyak atau sedikit? Sangat sedikit dibandingkan sekarang umat Islam berapa miliar? 1,5 miliar lebih, hampir 2 miliar. Berapa persentasenya? Jika ulama-ulama itu rabbaniyin itu ya, yang betul-betul menegakkan dakwah ini ya, dianggap 1 juta saja jumlah mereka, masih sangat sedikit sekali. Mau tambah lagi 10 juta saja, masih sangat sedikit sekali. Gitu kan? Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu min ummati ya ta'ifatun zahirin 'alal haq la yadurruhum man khazalahum wa hum 'ala zalik. Dalam ayat lain mansurin, najin, senantiasa tetap ada dari umatku. Taifah itu sekelompok kecil, golongan kecil. Taifah itu mansurah, yang mendapatkan pertolongan. Zahirin, dimenangkan, dikuatkan, tegak dia alal haq, di atas kebenaran. Selamat ya, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang tidak mempedulikan menyelisih mereka. Sedikit jumlahnya, disebut dengan taifah. Dan memang orang-orang yang menang itu sedikit. Kam min taifatin qalilatin galabat taifatan katsiratan biiznillah. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang harus ada, maksudnya setiap generasi itu orang-orang yang Allah berikan keutamaan pada mereka atau mendapatkan keutamaan dari Allah tabaraka wa taala dengan menegakkan dakwah ini. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Harus ada gitu maksudnya. Ya. Sehingga Allah memuji umat Islam ini kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi gelar khairul ummah itu tidak lain tidak bukan kecuali dengan menegakkan dakwah ilallah, mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi Ahlussunnah meyakini bahwa firman Allah ini menunjukkan pada kewajiban dakwah tersebut. Dan itu merupakan keutamaan ya, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menegakkan dakwah. Berikutnya di pembahasan dalam bab ini penulis menyampaikan ya beberapa ayat Allah tabaraka wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang prinsip tersebut. Seperti Allah berfirman di surat Hud ini ayat selanjutnya ya 118 sampai 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man lahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika lam la'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Sekiranya Rabbmu menghendaki, niscaya manusia itu akan dijadikan sebagai satu umat.
Mudah enggak Allah jadikan manusia satu umat? Sangat mudah saja. Ketika Allah turunkan Adam alaihissalam sudah, ya, semua dikasih pada Adam alaihissalam dan terus sampai akhir zaman. Ya. Tidak ada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Tidak ada kitab-kitab yang lain, tidak ada. Satu saja sudah sejak zaman Nabi Adam. Bisa enggak? Bisa. Sangat mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Dan bukan boleh jadi lebih ringan, lebih enak gitu maksudnya. Ngurusnya kalau cuma satu. Gitu. Ya, enggak ribet gitu kan, enggak repot. Ya. Jadi homogen lah. Ya, satu komunitas. Ya. Kan lebih mudah kan? Ya, ngurusnya gitu, gampang. Tapi apa yang terjadi tidak demikian. Wala yazalu, meskipun begitu, meskipun cuma satu umat tadi, tetap saja mereka akan berselisih. Akan berselisih. Ya contohnya tadi, dua anak Adam itu. Ya. Siapa? Qabil dan Habil itu. Ya. Kan enggak ada orang lain di dunia itu kecuali mereka, keluarga mereka saja kan? Kan enggak ada kan? Enggak ada orang lain kan? Ya. Aturannya aturan siapa? Syariatnya syariat siapa? Ya syariat bapaknya. Ya, sebagaimana Allah wahyukan pada bapak kita Adam alaihissalam. Selesai sebenarnya. Tetap saja itu berselisih di antara mereka berdua. Ya. Rebutan istri. Ya, rebutan istri. Rebutan ahwat lah kalau sekarang. Jadi ternyata fitnahnya ahwat ini ya sejak zamannya itu ya. Nabi Adam sampai akhir zaman kan. Fitnah ahwat ini kan. Ini santri-santri ini yang masih jomblo ini. Santri-santri Mahat Ali ini kan. Ya. Setelah kajian ini insyaallah berikutnya kita akan bahas Bahjah Qulubil Abror. Antum mesti punya kitabnya. Nanti baca semua kitabnya. Ya. Modelnya siapa? Model antum siapa? Ustaz Kamal. Ya nanti minta Ustaz Kamal ya. Ima antum beli, ima fotokopi, ima filenya PDF. Antum bawa HP enggak sini? Enggak boleh. Bawa HP? Enggak. Enggak bawa HP. Boleh bawa HP. Ya antum download nanti PDF-nya ya. Bahjah Qulubil Abror. Antum nanti baca untuk pengajian berikutnya antum baca insyaallah. Iya. Jadi meskipun begitu, meskipun manusia sudah satu umat tetap saja terjadi perselisihan. Jadi perselisihan itu sudah sunatullah. Ya. Sunatullah ala ikhtilaf, perbedaan, perselisihan, itu sudah sunatullah, Pak. Enggak mungkin dihilangkan. Tidak mungkin dihilangkan. Ikhtilaf itu baik atau bagus? Baik atau jelek? Jelek kan? Tidak mungkin dihilangkan itu sampai hari kiamat, tidak ada. Seperti halnya iblis. Baik atau jelek? Jelek. Iblis hidup sampai kapan? Hari kiamat. Tapi apa hikmah di balik iblis tadi? Di balik kejelekan tadi apa hikmahnya? Hikmahnya adalah usaha. Usaha itu hikmahnya tuh. Itu hikmahnya. Coba kalau semuanya orang baik semua, kalau bagus semuanya, ada usaha untuk memperbaiki tidak? Tidak ada. Itu hikmahnya. Hikmahnya ada iblis supaya apa kita? Ya, kita belajar, kita berperang melawan dia, kita istiqomah, kita berjuang, kita supaya tidak. Itu hikmahnya. Usaha itu yang Allah syukuri, yang Allah berikan balasan. Ikhtilaf juga begitu sama. Jadi nggak usah dipaksa orang itu harus ngumpul jadi satu, nggak boleh berbeda, nggak mungkin, mustahil itu terjadi. Tetap akan ada perbedaan, tetap ada. Maka kita disuruh, diperintah untuk apa? Berusaha berkumpul di atas kebaikan. Tapi meskipun demikian, apakah perbedaan itu akan hilang? Tidak akan hilang. Iftiraq, perselisihan, tidak akan hilang sampai hari kiamat kelak. Tapi bukan berarti itu dibiarkan saja seperti itu. Kejelekan itu bukan biarkan saja dia dengan tipu daya, dengan khutuwatnya, dengan ya makar-makar segala macam, tidak. Tapi upaya kita, ya perjuangan kita, jihad kita untuk apa? Untuk dakwah, untuk mengajak manusia. Ya.
beribadah pada Allah tabaraka wa taala. Itu hikmahnya. Ya, dengan adanya kejelekan-kejelekan itu, keburukan-keburukan itu. Karena memang ya semua ayat-ayat yang bisa tentang keburukan dan kejelekan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan la yunsab ilallah. Tidak dinasabkan pada Allah, tetapi apa? Ada kebaikan yang dibalik semua itu gitu. Itu yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya Allah tidak menginginkan keburukan. Tidak dinasabkan, tidak sandarkan kepada Allah, tidak menginginkan keburukan. Tapi itu ada supaya apa? Supaya ya ada usaha, ada upaya, perjuangan, pengorbanan, mujahadah, jihad, ya kesungguh-sungguhan, ya melawan semuanya itu sehingga Allah memberikan balasan yang terbaik. Begitu ya. Illa man rahimar rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Walizalika khalaqahum. Untuk itulah mereka diciptakan. Ya. Untuk apa diciptakan? Bukan untuk ya berselisih. Maksudnya adalah untuk mengajak mereka beribadah, tunduk kepada Allah. Itulah tujuan mereka diciptakan sebenarnya. Itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukannya manusia diciptakan untuk berselisih. Jangan disalahkan itu, sebagian menyalahkan. Ya, untuk itulah mereka diciptakan. Untuk apa? Untuk berselisih? Bukan. Untuk berbeda, ya untuk bertengkar, tidak. Ya, tapi untuk menegakkan dakwah itulah ya mereka diciptakan. Untuk beribadah itulah mereka diciptakan. Untuk berjanjian Allah lah mereka diciptakan. Ya. Berjuang melawan semua itu adalah Allah ciptakan. Begitu. Wa tamat kalimat rabbika, telah sempurna kalimat Rabbmu, lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, akan dikumpulkan di jahanam itu, dipenuhkan jahanam itu dengan jin dan manusia semuanya. Ada tetap saja keputusan akhir di tangan Allah tabaraka wa taala, ya, di mana Allah dengan kehendaknya dan juga hikmah di balik kehendaknya itu Allah menciptakan penghuni surga dan neraka yang telah Dia siapkan ya untuk jin dan manusia, dan tidak berkurang penduduknya sedikit pun juga dari masing-masingnya. Begitu. Ya. Hikmahnya kenapa? Nggak usah ditanya lah, ya nggak usah ditanya. Yang ada dalam filsafat kan, kalau Allah ciptakan neraka lalu Allah masukkan manusia ke dalam neraka buat apa? Untuk apa tujuannya Allah ciptakan semua itu? Ya, bikin apa? Kerjaan, ya. Repot, sibuk-sibuk apa segala macam, ya. Nurunkan, ngutus para nabi dan rasul lah, menurunkan kitab-kitabnya lah, syariatnya lah, kemudian nanti ditimbang lah amalnya baik dan buruk segala macamnya, masukkan ke surga lah, ke neraka lah segala. Buat apa misalnya gitu? Apa gitu. Dia nggak usah ditanya, itu hikmah semua dari apa yang Allah lakukan itu nggak usah ditanya. Semua ada hikmah ya yang Allah kehendaki. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya dengan semuanya itu. Kamu yang akan ditanya. Kami akan ditanya. Kalau semua orang masuk surga, semua jin dan manusia masuk surga semua, nggak ada yang masuk neraka semua. Allah tambah nggak itunya, kekuasaannya? Nambah nggak gitu? Tambah berjaya, tambah besar kekuasaannya, tambah mulia, tambah segala macam, nambah nggak? Nggak nambah. Semua jin manusia masuk neraka semua. Padahal Allah nggak bisa ngurus, dia nggak bisa ngurus ya makhluknya. Semua masuk neraka semua. Berkurang nggak? Ya, keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, kekuatannya, ya, tidak ada berkurang. Tidak ada apa nggak kurang. Ya. Semua Allah sediakan untuk kita sebenarnya, untuk manusia, untuk makhluknya itu. Memilih yang mana tadi? Ya. Buat Allah tidak ada, tidak nambah, tidak kurang. Ya, dia tetap dia.
Subhanahu wa ta'ala. Wal haq wa madunahul batil. Ya. Anal malik, anal jabbar katanya. Ya. Akulah raja hari ini, akulah penguasa hari ini. Mana tuh raja-raja yang zalim itu? Tidak ada. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Nabi Musa ada satu umat, segolongan umat, sekelompok kecil dari Bani Israel, yahduna bil haqq. Mereka memberikan petunjuk dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu, dengan petunjuk itu mereka berlaku adil. Sekali lagi, ummah, segolongan kecil, jadi taifah, tadi ulu bakiyah, ini semua menunjukkan jumlah yang sedikit, ya, yang di atas kebenaran tadi, menegakkan dakwah tadi, mengajak manusia ya pada kebaikan, menunjukkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, begitu. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilun. Ya, sama dengan ayat sebelumnya. Dan di antara yang kami ciptakan dari umat-umat sebelumnya, ada segolongan dari mereka yang memberikan petunjuk kepada kebenaran dengan kebenaran, dan mereka berlaku adil dengan itu. Kemudian surat At-Taubah 69, ya, surat 69 ini anomalinya, ya, lawannya ini. At-Taubah 69 ini berbicara tentang orang-orang munafik, berbicara tentang orang-orang munafik, ya, dan juga orang-orang yang mengingkari, yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah At-Taubah 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang munafik, ya. Mereka seperti orang-orang sebelum kalian, jadi umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka adalah, ya, umat-umat terdahulu itu orang-orang yang memiliki kekuatan atau lebih kuat dari orang-orang munafik ini. Kekuatan mereka lebih besar, lebih kuat dari orang-orang munafik itu yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, pengikutnya. Ya. Wa aktsar amwalan wa auladan. Ya. Emas. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu peninggalan emas banyak, ya, alahnya mereka yang menguasai, dan sejatinya mereka juga sudah menguasai teknologi pengolahan emas itu, peleburan emas dan sebagainya. Ya. Tambang lah, mereka menguasai tambang itu semua. Itu nggak bisa kita bayangkan tuh teknologinya seperti apa itu, ya. Ya. Anda tahu juga kalau situs-situs belakangan itu, Pak, yang kita tahu ini apakah peninggalan dari orang-orang terdahulu ini juga ada makhluk-makhluk asing yang dulu pernah tinggal di bumi ini dengan teknologinya yang luar biasa, ya, pengolahan tambang itu yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat kan misalnya di piramida, ya, Gizanya itu, misalnya di bawahnya itu makam-makam Firaun itu, emas-emas yang mereka tinggalkan itu kan dengan berbagai bentuk, model, ukiran, tulisan, segala macam itu kan hasil karya yang luar biasa sebenarnya kan kalau kita bayangkan. Ya, saat mereka dengan kejayaan yang seperti itu, penduduk Indonesia masih tinggal di goa-goa, di gunung-gunung, ya, pakai istilah homo sangilan lah, homo apalagi, ya, segala macamnya. Masih, ya, telanjang, nggak berpakaian. Sementara lihat umat-umat yang terdahulu itu, yang Allah ceritakan itu jauh sebelum kita, dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya luar biasa. Asyaddu quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan. Fastamtau bi khalaqihim, mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, maka kamu pun sekarang, ya,
Orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu hari ini bersenang-senang dengan bagian mereka hari ini. Ya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun telah bersenang-senang dengan bagian-bagian mereka masing-masing. Lalu kalian wa khuttum kalladzi khawdu, ya, terjerumus, ya, seperti halnya mereka dahulu terjerumus. Dalam apa? Dalam kemaksiatan, dalam kezaliman, dalam kemunafikan, dalam kerusakan, dalam segala macamnya. Sama. Jadi ya sunatullah itu berulang saja. Perbedaannya perbedaan apa namanya? Infrastruktur aja yang beda tuh. Ya, hakikat dari semua itu berulang. Ya, antara kebaikan dan keburukan, ya, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara yang hak dan yang batil itu berulang semua. Kezaliman dan keadilan itu berulang semua tuh. Terus sampai hari ini. Sunatullah la tabdila li khalqillah, aw li sunnatillah. Tidak ada perubahan dalam sunatullah itu. Yang beda apanya? Beda manusianya, beda teknologinya, beda infrastrukturnya, beda. Cuma gitu saja berbeda-beda. Tapi hakikat dari semua tadi, ya, perselisihan dan pertentangan, peperangan yang terjadi itu sama saja semua. Ya, dari dahulu sampai akhir zaman. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka lah orang-orang yang hancur rusak amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama ayat di Hud kemudian di Al-A'raf itu ya berbicara tentang generasi atau satu umat, satu kelompok manusia yang sedikit jumlah mereka teguh di atas kebenaran, kemudian mereka mendakwahkan itu, menjuluki yang ma'ruf, mencegah dari munkar, begitu ya. Ya. Mengajak manusia untuk beribadah pada Allah Ta'ala, dan jumlah mereka sedikit. Namun demikian Allah berikan keutamaan pada mereka. Begitu. Sementara ya, di sisi yang lain, siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang hanya memperhatikan tentang ya memperbanyak pengikutnya, memperbanyak ya harta, ya mencari eksistensi dengan kekuatannya, dengan jabatannya misalnya, ya bersenang-senang dengan semuanya, tapi meninggalkan kewajiban dakwah. Kan ini semua bisa tentang dakwah kan? Disebut dengan apa tadi? Manhaj salaf fit tarbiyah wal islah. Berbicara tentang masalah pendidikan, berbicara tentang masalah memperbaiki kondisi keadaan umat, berbicara tentang masalah dakwah, semua dari bab-bab awal sampai terakhir itu berbicara tentang masalah dakwah. Sekarang siapa yang mau menegakkan itu semua? Siapa yang mau melaksanakan prinsip-prinsip dakwah itu? Disodorkan kepada kita, dibahaslah kajian ini gitu. Dan hendaknya kita menjadi ulu baqiyatin tadi, menjadi taifah mansurah itu gitu, yang sedikit itu, yang satu itu, kelompok yang satu itu, begitu ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi sunan wal masanid ka sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Nas wa ghairuhum. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini ya sangat banyak sekali. Ya, dan semuanya hadis sahih. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Wa sataftarik hadhihi ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Wa fi lafzin ala 73 millah. Wa fi riwayah qalu ya Rasulullah manil firqatun najiyah? Qala man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Wa fi riwayah ya al-jama'ah yadullahi ma'al jama'ah. Al-iftiraq min sunanillah al-kauniyah al-qadariyah al-multabitah bil asbab syar'iyyah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Musnad Ahmad dan yang lainnya, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan. Semua finnar, di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ya. Nanti kita sekalian singgung coba ya. Waftaraqatin nasara, sementara Nasara juga telah berpecah menjadi 72 golongan. Semuanya finnar, masuk neraka kecuali satu. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Perbedaan redaksinya
Karena Yahudi dan Nasrani umat yang sudah lalu dia menggunakan fi'il maldi, iftaraqat. Sementara umat ini terus berjalan sampai hari kiamat, maka Nabi menggunakan fi'il mudhari, sataftariku. Ya, sejak Nabi berbicara sampai hari kiamat kelak itu masih berlangsung. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, ya. Semuanya di neraka kecuali satu. Kalimat kulluha finnar yang lebih kuat maknanya adalah mutawa'ad finnar, terancam dengan neraka. Itu yang lebih kuat. Pemaknaan yang lebih kuat, ya, kalimat finnar itu adalah terancam, diancam, ya, dengan neraka tadi. Tidak selamat dengan ancaman api neraka. Bukan sebagai penegasan dan pernyataan penegasan yang memastikan, ya, mereka masuk neraka, lalu kemudian khulud, mukhaldan fiha, kekal di neraka, enggak. Tidak berbicara kekekalan di situ. Tidak berbicara masuk neraka kemudian kekal dan enggak keluar lagi misalnya. Ya, tidak juga seperti itu pembicaraannya, pembahasan tidak begitu. Jadi semua terancam dengan neraka. Kenapa demikian? Karena penyimpangan yang terjadi dari kelompok-kelompok yang lain selain yang satu itu, ya, sebagiannya adalah penyimpangan yang jauh, sebagian tidak demikian. Sebagian penyimpangan yang sangat jelas, sebagian tidak demikian. Begitu maksudnya, bertingkat-tingkat. Kesyirikan bertingkat-tingkat, kekufuran bertingkat-tingkat, kemunafikan bertingkat-tingkat. Kemaksiatan bertingkat-tingkat, kebidahan bertingkat-tingkat, begitu semua bertingkat-tingkat. Sehingga dengan tingkatan-tingkatan yang seperti itu dari semua, ya, penyimpangan terhadap keimanan, ketauhidan, sunnah, ya, maka ada penyimpangan yang jauh dan sangat jelas dan ada yang tidak demikian. Begitu ya. Ya ini nih supaya bisa dipahami dengan lebih insaf, lebih adil, lebih proporsional. Karena pembahasan kita sebelumnya begitu. Pekan kemarin kan kita bahas tentang masalah apa? Masih ingat enggak? Asnaf al-kuffar laisa ala darajah wahidah. Ya. Bahwa orang-orang kafir itu bukan satu derajat. Ya. Tidak semuanya dalam satu derajat, satu level, satu keadaan yang sama. Itu di antara orang kafir. Ya. Ada yang zimmi, ada yang mu'ahad, ada yang musta'man, ada yang harbi, kan gitu kan. Bertingkat-tingkat perlakuannya di dunia ini. Di sini begitu juga sama penyimpangan-penyimpangan itu. Seperti misalnya nih, hadis bid'ah itu. Ya kan? Hadis bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Itu mutawa'at finnar. Khalidan mukhaldan fiha enggak? Kekal enggak? Enggak kekal. Tapi bid'ah bukan? Bid'ah. Nah, kebid'ahannya itu penyimpangannya sangat jauh dari sunnah atau enggak begitu? Enggak begitu. Makanya Imam Syafi'i saja membagi bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah. Gitu loh. Ada bid'ahnya hakikiyah, ada bid'ahnya yang idhofiyah. Yang idhofiyah dia enggak kekal dia. Ya hakikiyah tadi apakah keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam? Wah itu juga tadi perdebatannya sangat panjang dengan para ulama. Ketika dalam hadis-hadis Nabi tentang Jahmiyah kilabun nar, al-khawarij kilabun nar misalnya. Faktulu, perangi mereka. Apakah mereka kekal nanti di neraka? Gitu ya. Jadi tidak bicara tentang masalah kekekalan. Tapi lebih kepada apa? Ancaman.
Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu, penyimpangan yang mereka lakukan itu aja terancam dengan api neraka, dan itu dosa besar dan terancam dengan api neraka. Kekal dan tidak kekalnya ditimbang dan dilihat sejauh mana penyimpangan terhadap kebenaran. Contoh saja misalnya gitu. Bid'ahnya Syiah Nusairiyah dengan bid'ahnya Syiah Zaidiyah misalnya. Orang-orang Syiah Nusairiyah Ismailiyah, di sana juga ada Sabaiyah, wah segala macam banyak firqah di antara mereka. Sampai ada yang menaikkan derajat Ali bin Abi Thalib melebihi derajatnya Rasul, sampai menganggap Ali sebagai sahibun nar, pemilik api, ya, untuk bisa menyiksa dan mengazab dengan api, ya. Dan diderajatkan, disematkan sifat-sifat uluhiyah kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan Syiah Zaidiyah, ya, Zainal Abidin, ya, cucu dari Ali bin Abi Thalib, dari jalur Husain, ya, yang mana mereka seperti itu, ya, dan tetap menghormati dan memuliakan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Lihat penyimpangannya, sama-sama Syiah tapi penyimpangannya beda. Penyimpangannya beda. Ahlul kubur juga begitu sama. Ahlul kubur juga begitu. Ya. Antara yang tabarruk, yang tawassul, dengan yang sekedar zikir di situ. Beda, tingkatannya beda. Jangan disamakan, semua itu jangan disamakan. Syariat membedakan itu. Ya. Membedakan itu semua. Ketika Allah membedakan orang-orang kafir saja, ya maka selain mereka pun sangat layak untuk dibedakan status dan derajat mereka masing-masing. Begitu ya. Jadi berbicara tentang kulluha finnar, semuanya di neraka, maksudnya apa? Terancam. Bahwa apa yang mereka lakukan termasuk dosa besar, dan jelas itu adalah ancamannya neraka. Kekal dan tidak kekalnya tergantung dilihat dari sejauh mana penyimpangannya terhadap kebenaran. Ya, begitu. Kemudian kita bisa illa wahidah, kecuali satu. Nah, makanya yang satu ini dia selamat dari ancaman neraka dalam bab ini, dalam bab istima dan iftirak ini. Ini babnya bab istima dan iftirak. Masalahnya masalah istima dan iftirak bersatu atau bercerai-berai. Dalam bab ini. Ya, dalam bab ini. Maka yang satu tadi pengikut Nabi Musa, yang satu tadi pengikut Nabi Isa. Yang satu di umat Nabi Muhammad adalah, apa kata beliau di situ dikatakan, man kana ala misli ma ana alal yaum ashabi, orang yang berjalan, yang orang berada di atas apa yang aku dan sahabat-sahabat kalian ini berjalan di atasnya. Ya. Sahabat-sahabat yang disebut dengan generasi salaf yang pertama. Dan beliau jalin al-jamaah, ya dulaim al-jamaah, yaitu ahlus sunnah sehingga ahlus sunnah wal jamaah. Dalam bab iftirak dan istima ini, ahlus sunnah, firqah najiyah, gitu ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul dan sahabat-sahabat dan yang lainnya itu selamat, tidak terancam. Dalam bab istima, ya perintah untuk istima dan tidak iftirak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala
tafarruq, satu ayat. Satu ayat itu ya, wa'tasim bihablil jami'in wala tafarraqu itu ya, wala taftariqu itu, satu ayat itu. Ahlussunnah aman. Tidak terancam dengan ayat tadi. Tapi yang lain terancam dengan ayat itu. Satu ayat. Nah, boleh jadi Ahlussunnah sendiri atau secara personil misal di dalamnya, secara personil di dalamnya terancam dia dengan berbagai kemaksiatan dilakukan. Ada nggak di antara Ahlussunnah yang makan riba? Ada enggak? Ahlussunnah yang makan riba ada enggak? Ada. Ahlussunnah yang makan anak yatim ada enggak? Ada. Ahlussunnah yang berbuat zalim ada enggak? Ada. Ahlussunnah yang minum khamr ada enggak? Ada. Ahlussunnah. Tapi terancam dia dengan neraka kan, semua itu kan kemaksiatan meskipun dia Ahlussunnah. Betul enggak? Ya. Ketika Nabi mengatakan misalnya apa? Yukhriju minan nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin min iman wa in sarat wa in zana wa in syaribal khamr. In semua tuh. Wa lagi ma anfa bidar. Dia mencuri, dia berzina, dia minum khamr, dia merampok, dia membunuh misalnya. Dia uququl walidain, dia akul riba, dia akul malal yatim, dia zalim. Ada enggak di antara Ahlussunnah seperti itu? Terancam enggak yang orang-orang seperti ini dengan neraka? Terancam. Betul? Jadi jangan ketika dikatakan Taifah Mansuran Najis selamat semuanya, di bab-bab yang lain juga selamat dapat jaminan dengan satu itu, enggak. Siapa bilang? Udah ikut dakwah salaf, udah ikut kajian sunnah segala macam pakai label, ya. Nyandang di sini apa ID card-nya misalnya. As-Salafi, Al-Asari, Ahlussunnah misalnya, udah ada labelnya tuh. Ada sertifikatnya. Kemudian mengatakan selamat dari semua ancaman yang lain? Enggak ya, ikhwah. Hadis ini berbicara satu bab tadi. Bab istima' au ihtilaq, ini satu bab itu. Satu ayat itu saja. Banyak ayat yang lain. Banyak syariat yang lain tuh. Banyak ancaman-ancaman dalam bab-bab yang lain. Betul enggak? Selamat dari bab ini belum tentu dari bab yang lain dia akan selamat. Ya toh? Makan riba masuk neraka enggak? Membunuh masuk neraka enggak? Minum khamar, mencuri, makan harta anak yatim, ya, zina dan segala macamnya, masuk neraka, terancam dengan neraka. Kekal enggak? Belum tentu. Yukhrij, dikeluarkan dari api neraka. Selama imannya tidak gugur. Ini yang perlu saya jelaskan, karena sebagian asatidzah itu mencukupkan di situ. Lalu sudah cukup i'tizaz, berbangga diri, sudah masuk ya dalam kelompok Ahlussunnah, Taifah Najiyah, Taifah Mansurah, dakwah salaf, selesai, aman, jaminan surga. Padahal antum nggak registrasi, ada KTA-nya nggak antum? Ada yang punya KTA? Kartu anggota dakwah salaf, ada enggak? Siapa yang punya kartu KTA-nya? KTP antum ada tulisan itu, ya ngaji salaf, misalnya ada enggak di KTA-nya? Walhatta ada semuanya itu, apakah kita merasa aman dengan diri kita? Wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari rencana Allah itu kecuali orang yang merugi. Jadi hadis ini dalam bab istima dan ikhlas bukan dijelaskan untuk semua urusan, semua hal, enggak. Dalam bab ini dia terancam yang tidak istima, yang tidak ikut Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak di atas tadi Taifatul Mansur, yang tidak di atas sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya, terancam dia dengan api neraka. Yang sudah di situ insya Allah selamat dalam bab ini. Tapi dia akan berhadapan dengan
bab-bab yang lain. Begitu. Jelas ya? Iya. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa idza kanat sa'adatud dunya wal akhirah ya bittiba'il mursalin, fa minal ma'lum anna haqqan nas bidzalika hum alamun bi atharil mursalin wa atba'ihim lidzalik. Fal alimuna bi aqwalihim wa af'alihim al muttabi'una laha hum ahlus sa'adah fi kulli zamanin wa makan wa hum at-taifatun najiyah min ahli kulli millah wa hum ahlus sunnah wal hadis min hadhil ummah fa innahum yusharikuna sa'iral ummah fi ma indahum min al-umuri risalah wa yamtazuna anhum bima ikhtassa bihi min al-ilm al-mawrus an Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yajhaluhu ghairuhum aw yukadzibu bihi. Qala Syaikh bin Taimiyah rahimahullah taala majmu' fatwanya, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat bergantung kepada mengikuti jejaknya para nabi dan rasul, mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, beriman kepada para nabi dan rasul, mengikuti syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul di setiap umat ya, setiap generasi begitu ya. Mengikuti nabi dan rasul yang diutus Allah taala, itu akan mengantarkan manusia itu kepada kebahagiaan dunia hingga akhiratnya. Kan begitu syaratnya kan? Umat Nabi Nuh, siapa yang akan bahagia dunia akhirat? Ya ikut Nabi Nuh, beriman pada Nabi Nuh, ikut syariatnya semua. Umat Nabi Ibrahim, siapa yang akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat? Yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan semua ajarannya, milahnya. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Nabi Saleh, Nabi Lut tadi, Syuaib tadi misalnya, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu manusia-manusia yang beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pada masanya, beriman pada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, mengikuti syariat para nabi dan rasul itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia hingga akhirat. Jelas ya? Oke. Itu prinsipnya udah universal itu. Enggak ada yang berbeda itu, ya, setiap orang yang beriman. Ya, lintas agama tadi, ya, sejak zaman dahulu. Begitu ya kaidahnya. Begitu. Maka faminal ma'lum, jelas dapat dipahami, diketahui dengan baik, ya. Manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu, siapa mereka? A'lamu bi athar mursalin. Orang yang lebih paham tentang peninggalan para nabi dan rasul itu. Yang lebih mengetahui apa syariatnya, aturannya, ya, milahnya, ajarannya dan sebagainya. Mengikuti mereka dengan baik. Mengaplikasikan, mengamalkan, ya, apa yang menjadi tuntunannya, perkataan, perbuatan di setiap generasi, setiap umat. Kulli makan, kulli zaman. Ya, begitu prinsipnya semua. Dan mereka lah taifatun najiyah. Dan mereka itulah tadi kelompok yang selamat. Di setiap generasi, di setiap umat. Mereka lah ahlus sunnah wal hadis min hadzal ummah. Sementara untuk umat ini, mereka dikenal dengan ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul hadis. Yang lebih paham tentang sunnah-sunnah Nabi, yang lebih paham tentang hadis-hadis Nabi, yang lebih paham tentang petunjuk-petunjuk Nabi, yang lebih paham tentang bimbingan-bimbingan Nabi. Yang terangkum dalam semua kitab-kitab hadis yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Dan mengikut hadis-hadis itu. Ya itu mesti secara wajar, artinya secara logik itu sangat sederhana sekali, simple sekali. Karenanya orang-orang yang menyandarkan pada ahlus sunnah ahlul hadis tadi, ketika terjadi persoalan, ya, yang dihadapinya atau masyarakatnya atau keluarganya atau juga bangsa dan negara itu semua kaum muslimin, jawabannya dari mana? Imam Quran, imam hadis, sunnah. Karena memang mereka menyandarkan diri kepada itu. Sementara yang tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis, ketika datang pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan itu, mereka jawab dengan apa? Dengan logikanya, dengan filsafatnya,
dengan perasaannya, dengan pengalamannya, dengan nalurinya, dengan yang lain yang tidak punya standar baku tentang kebenaran. Gitu. Ya itu kata Umar bin Khattab. Ya. Mereka tidak punya sunnah, akhirnya mereka menggunakan akalnya, logikanya. Kalau sudah akal dan logika kan tidak ada batasannya kan, itu hawa nafsu semua. Demikian jamaah sekalian yang dimulai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Tentang al-firqatun najiyah, kewajiban dakwah, ya. Kemudian ya berbicara sedikit lah beliau tentang sebagian dari ahlul bid'ah yang tidak demikian. Karena kesimpulannya adalah ya dari apa yang kita pelajari semua bab-bab yang beliau sampaikan pada kita, ya, baik kita diminta atau kita dituntut atau kita dianjurkan atau juga diarahkan dan segala macamnya, ya, untuk menegakkan kewajiban dakwah. Tanpa semua yang telah beliau sampaikan itu semua, Allah sudah menegaskan kita untuk mengambil kewajiban tersebut. Ud'u ila sabili rabbika. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu. Ya, yang menyuruh kita untuk menegakkan prinsip dakwah, ya, ilallah dan amar ma'ruf serta nahi munkar. Semoga Allah kuatkan kita, Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, ya, untuk mengamalkan kewajiban dakwah ini, ya, sebatas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan dan insyaallah berakhir kajian kita di kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaj Salaf fi Tarbiyat wal Islah. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kitab yang baru, Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Yunil Akhyar bi Syarh Jawamil Akhbar. Qala Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ada yang mau disampaikan dari jemaah? Ada yang mau ditanyakan? Dan sebagainya. Cukup, alhamdulillah. Ya, telah berlalu kita bahas kitab ini 1 tahun lebih, ya, kurang lebih, karena dipotong dengan libur, ya, ada keperluan, halangan, ini itu segala macamnya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembacaan, ya, pengkajian sedikit penjelasan dari kitab yang insya Allah memberikan keberkahan pada kita ini, dan kita berharap agar Allah pun memberikan keberkahan kepada penulisnya, kepada penerbitnya, kepada kita yang mempelajarinya dan jemaah yang mendengarkannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan, ya, apa-apa yang menjadi petunjuk dan bimbingannya untuk kita semua. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk waktu kita, untuk usaha kita, ya, untuk perhatian kita dalam mengkaji kitab-kitab para ulama yang mengarahkan kita kepada jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan dengan berbagai kekurangan yang saya sampaikan, ya, ketidaklengkapan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Semoga Allah juga mengampuni atas kejahilan dan kebodohan dalam pengkajian kitab ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.